Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul. Mudah-mudahan dengan sabab-musabab kumpulnya kita di sini menjadi sabab-musabab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini pun dalam acara haul, mudah-mudahan yang kita hauli Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya menjadi riyadul jannah. Allah ampuni dosanya, Allah terangi kuburnya, Allah luaskan kuburnya insyaallah. Amin. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan para wali Allah yang tidurnya saja berzikir ke Allah, yang bahkan dari kecilnya saja telinganya belum pernah mendengarkan zikir, dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Jami' Qaramatul Auliya ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang dari awal dia dilahirkan dia sudah berpuasa di setiap bulan suci Ramadan. Jadi setiap datangnya di bulan suci Ramadan sudah datang azan subuh, kemudian ingin disusui oleh ibunya, ingin diberikan makanan, maka bayi itu dia tidak mau makan. Ketika datang azan maghrib baru dia kembali menangis, diberikan makanan, dia berpuasa selama itu. Bahkan di tempatnya menjadi sebuah petunjuk penentu datangnya awal bulan suci Ramadan, dan menjadi penentu 1 Syawal. Ketika di kampung itu bingung, hari ini sudah 1 Syawal atau masih bulan Ramadan, maka datang ketika sholat subuh datang ke rumah ibunya, wahai ibu, apakah hari ini anakmu sudah makan? Ibunya berkata, hari ini anakku semenjak azan subuh dia tidak mau makan. Maka orang kampung itu pun berkata, maka hari ini masih bulan suci Ramadan. Siapa beliau? Di dalam kitab Jami' Qaramatul Auliya, dia tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau beliau dari kecilnya pun sudah menjadi wali. Jadi kalau kita mau tahu banyak kisah-kisah luar biasa tentang wali-wali Allah, Bapak baca kitabnya, beli, ada terjemahannya tuh, Jami' Qaramatul Auliya. Makanya kadang kita ketemu sama orang pintar banget, kisah wali-wali Allah itu dibahas semuanya lancar. Ternyata memang setiap hari doyan baca kitab itu. Saya sering sampaikan kalau mau tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen tahu bagaimana Rasulullah, beli kitab karangan Imam Buti itu dari lahirnya sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, detail di situ. Walaupun sedetail-detailnya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap Al-Habib Taha pernah sampaikan bahwa gurunya Habib Ali Kuitang itu pernah sampaikan, sehebat apapun pengarang maulid apapun dan menyampaikan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lain hanyalah tema dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penjabarannya tentang Rasul secara detail, tidak ada satupun yang mampu untuk membahas dan menyampaikannya. Maka salam dan salat terus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kumpulnya kita di taklim-taklim seperti ini, kita bisa mencontoh akhlaknya sedikit demi sedikit. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Imam An-Nabhani, dulu ada orang yang gak pernah mandi. Dia mandi hanya dalam kondisi mandi wajib. Kalau tidak mandi wajib, maka orang ini dia tidak pernah mandi. Dia adalah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang mandinya kecuali mandi wajib. Istrinya ada 4, istrinya banyak. Seharusnya mandi mulu. Insya Allah. Makanya orang yang paling bersih di antara kita ya Bapak Bram. Kembali lagi di sana. Kenal lagi. Bapak Freddy sampo enggak sih? Soalnya istrinya cuma 1. Tapi lagi menuju ke arah sana. Jadi dia nggak pernah mandi kecuali mandi wajib. Tapi yang membuat istri-istrinya itu heran, wangi tubuhnya bersih. Kemudian suatu hari istrinya bertanya, wahai suamiku,
Apa yang membuat dirimu wangi seperti ini dan engkau jarang mandi? Apa kata suaminya? Dulu saat aku masih bayi, aku itu kena penyakit kulit. Dan saat aku kena penyakit kulit, ibuku mengantarkanku di rumah Rasulullah SAW. Begitu di hadapan Nabi saat masih kecil, kata Rasulullah, buka semua pakaiannya, diludahi telapak tangannya Nabi, diusap di seluruh tubuhnya. Maka semenjak dari itu tubuhnya menjadi wangi sampai akhir hayatnya. Itu air lidah Rasulullah SAW. Beda dengan air ludah kita. Apalagi kalau udah makan jengkol, Masya Allah. Pengen contoh air ludah Rasul, bahkan air kencing saja nggak hilang-hilang punya di kamar mandi. Masya Allah. Bahkan keringat Nabi SAW saja, Nabi pernah tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Tidur, kemudian Ummu Sulaim itu menampung keringat Rasulullah SAW. Begitu Nabi tersadar, kata Rasulullah, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim mengatakan, aku tampung keringatmu untuk aku campur dengan parfumku agar parfumku menjadi wangi. Jadi keringatnya Nabi pengen dicampur sama parfum untuk bikin parfum itu jadi wangi. Kalau kita ada ruangan bau, kita pakai parfum. Parfum itu menjadi pengharum. Tapi untuk keringat Rasulullah SAW, keringat Rasulullah yang akan menambah wanginya parfum tersebut. Begitu luar biasanya. Dan lagi-lagi ini keringat Rasulullah SAW. Kalau keringat kita udah asam, asin, sepet, Ustaz. Masya Allah. Tapi bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini dalam acara haul, ini menjadi salah satu bukti birrul walidain. Karena banyak orang yang wafat, orang tua yang wafat, tapi jarang anak yang mau mengadakan haul orang tua. Jarang, maka ini tanda bahwa anak-anak yang saleh itu diantaranya setidaknya dia mau menghauli orang tuanya. Abu Ubadah maka berbakti kepada orang tua kita itu yang masih hidup, dan berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup itu luar biasanya. Pernah dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW, ada seorang anak muda yang ibunya nggak ridho anaknya datang berangkat untuk berperang. Dia belum ikhlas ketika anaknya wafat di medan perang. Ibunya menangis. Dalam peperangan itu Rasulullah SAW tahu ibunya nggak ridho anaknya berangkat perang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dipanggil anak muda itu, wahai anak muda, irji ila ummika, pulang kau temui ibumu, bikin dia tersenyum sebagaimana engkau sudah membuat dia menangis. Padahal dalam peperangan jihad fi sabilillah disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ubadah ini ketika ibunya sudah wafat. Ketika ibunya wafat, kata Abu Ubadah, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, kembali ke Allah. Dia kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang hari ini harus aku lakukan sebagai tanda baktiku kepada ibuku yang telah wafat? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Ubadah, kau bikin satu sumur. Sumur itu niatkan pahalanya untuk orang tuamu, maka setiap aliran tetesan air itu akan menjadi pahala untuk ibumu. Dan dalil ini bukan hanya kita yang menyampaikan, bahkan manhaj salaf saja yang tidak percaya doa surah Al-Fatihah itu sampai, mereka menyampaikan hadis tentang Abu Ubadah tadi, waqafkan sumur. Ini menjadi sebuah dalil kita boleh melakukan apapun. Bahkan di dalam kitab I'lanatul Talibin bisa melakukan amalan ubudiyah yang kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musalla, ada pembangunan sumur, pembangunan jalan, atau di masjid setiap Jumat ada celengan lewat, kasih 5.000, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Dalilnya Abu Ubadah, maka itu sampai kepada orang tua kita. Dan malam hari ini pun kita mendoakan, kita zikir, doakan almarhum. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kematian, tentang maut. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku, nanti akan ada orang yang ahlul ma'asi. Dia ini orangnya ahli maksiat, suka maksiat. Tapi ketika Allah bangkitkan, dia tidak memiliki dosa sekecil apapun. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat dia tidak punya dosa? Padahal dia mati dalam keadaan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bi istighfarul ahya, karena doanya, ampunannya orang-orang yang masih hidup yang terus mendoakannya. Orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Dan malam hari ini yang kita lakukan di sini pun mendoakan almarhum, mendoakan ahli-ahli kubur kita. Maka mudah-mudahan dengan itu semua pun Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Kemudian ba'dus salihin, seorang wali. Dia pernah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia melihat sahabatnya di alam kubur. Begitu dia di alam kubur, gak lama tiba-tiba dilihat dia mendapatkan banyak nikmat. Ditanya, wahai sahabatku, aku melihat engkau diazab di alam barzah, engkau disiksa di alam kuburmu, tapi seketika aku melihat engkau mendapatkan banyak nikmat, kau sedang bahagia, engkau sedang tersenyum. Apa yang terjadi, wahai sahabatku? Maka sahabatnya itu berkata, wahai sahabatku, aku disiksa karena banyak yang telah aku melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah mengampuniku karena ada satu orang saleh yang lewat dekat kuburku. Dan orang saleh itu membaca surah Al-Ikhlas. Dia membaca surah Al-Ikhlas. Dari surah Al-Ikhlas yang dia baca, kepala huruf wawnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah ampuni dosaku dan Allah memberikan nikmat di alam barzah. Jadi enggak semua full surah Al-Ikhlas itu diterima Allah. Cuma satu huruf, hanya huruf waw dalam surah Al-Ikhlas, itu pun hanya kepalanya, tapi Allah ridho, Allah terima, Allah ampuni dosanya. Makanya di dalam susunan zikir tahlil itu ada Al-Ikhlas di dalamnya. Itu yang buat kalau kita mau cari dalam hadis, dalam Al-Quran, runutan-runutannya kita mungkin nggak ketemu, karena dibikin oleh para ulama-ulama salafus saleh dari pengalaman-pengalaman mereka. Sama orang tariqat. Orang tariqat itu kenapa zikirnya beda-beda dari satu tariqat dan tariqat yang lainnya? Karena imamnya beda-beda. Imamnya beda-beda dan sesuai pengalamannya, zikir yang dia panjatkan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada muridnya karena yakinnya, percayanya sampai kepada Allah. Imam yang lain pun melakukan sama dan murid-muridnya juga mengikuti. Makanya zikir mereka pun berbeda-beda. Makanya setiap ilmu itu punya guru. Al-Habib Toha pernah sampaikan saat almarhum Al-Habib Munzir telah wafat. Al-Habib Munzir Al-Muzawa, pimpinan majelis Rasulullah. Habib Munzir dulunya itu pernah seperti orang yang sakit, karena dia belajar zikir sendiri, gak punya guru. Berzikir sampai dia teriak-teriak, melihat gunung-gunung itu teriak-teriak berzikir ke Allah. Dia berzikir, kerikil-kerikil yang ada di sampingnya itu pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dedaunan itu berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya dia curhat sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sampai itulah menjadi awal di mana Al-Habib Munzir Al-Musawa dia datang kepada Al-Habib Umar Al-Hafidh, dibimbing sukses menjadi seorang alim ulama, orang saleh. Dan salah satu majelis yang sering saya ikuti banyak jamaahnya tidak lain adalah majelis Rasulullah. Itu jutaan yang hadir, insyaallah. Makanya banyak berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan itu zikir itu sudah dibuat oleh orang-orang saleh. Tahlil itu runutannya orang saleh. Kalau orang sini zikirnya mah dari kecil udah paham. Kalau saya kenal zikir itu cuma di Taman Jaya, Ustaz. Saya di Taman Jaya kenal zikir tahlil itu. Di kampung ada yang meninggal, kita nggak tahlil khataman Quran. Di pesantren nggak mungkin tahlil di pesantren. Datang ke Jawa masuk. Kalau di Pemulang itu kita sering ngisi taklim, cuma nggak ada tahlil. Salawat, ngisi kajian, doa, tutup, selesai. Sampai di sini taklim saya bingung. Makanya saya pernah pertama kali mimpin tahlil itu disiksa sama Ustaz Ramli. Itu malam 17 Agustus. Ingat di lapangan, Ustaz. Saya nggak tahu runutannya tahlil, belum pernah tahlil seumur hidup saya. Tiba-tiba disuruh mimpin tahlil. Udah sering ikut Al-Hidayah dulu, taklim dulu yang Baitul Amin. Datang Bang Rifai, Ustaz, nggak ada acara. Ustaz Irianto nggak bisa datang, antum mimpin tahlil sambil ngisi tausiah. Gak lama nyusul Ustaz Romli, Ustaz udah mau dimulai.
Itu sepanjang jalan saya bingung, Pak. Sepanjang jalan bingung, kenapa? Saya dari kecil nggak pernah dengar tahlil, disuruh mimpin tahlil itu malah. Sampai di sana saya bingung sebetulnya. Cuma kan gengsi juga bilang nggak tahu. Maka yang saya lakukan di sana bingung, awalnya mana, tengahnya mana, akhirnya ada. Cuma inti dari tahlil itu kan halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Cuma itu intinya di situ. Kemudian karena saya suka baca Ratibul Aqtas. Ratib Al-Aqtas itu saya campur aduk surah Al-Fatihah di situ sama Ratibul Aqtas. Kelar juga, walaupun gak sesuai sama yang disampaikan teman-teman di situ. Jadi beda. Jadi saya itu orang gak kenal sama tahlil. Belajar tahlil itu sekarang. Kalau sekarang dimimpin tahlil saja masih berantakan, tapi udah bisa karena ada di handphone. Jadi itu rutan zikir. Berzikir ilmu apapun kita harus punya guru. Haul ini harus mengingatkan kepada kita tentang kematian. Jadi kita datang di haul-haul, Masya Allah, kita berpikir kita pun akan mati. Makanya nasihat kematian itu nasihat yang luar biasa. Kita lihat keluarga kita dimandikan, dikafani, disalatkan. Kita pun akan dimandikan, dikafani, disalatkan. Semua kita yang hadir di tempat ini, kita menunggu giliran kita saja. Dan coba kita sekali-kali merenung apa yang terjadi ketika kita ada di alam barzah. Allah gak akan pernah tanya berapa banyak hartamu, berapa mewah kendaraanmu, berapa banyak pencintamu, penggemarmu, idolamu, subscribe-mu, followersmu, gak ditanya oleh Allah. Tapi amalan soleh apa yang sudah kau kumpulkan. Kita bayangkan hari pertama kita di alam barzah itu luar biasa. Bagaimana ketika cacing-cacing itu sudah masuk di hidung telinga kita, dia sudah memakan daging-daging kita. Itu mengerikan kalau kita menghayati bagaimana kematian kita. Maka saya di sini pun pengen mengutip orang-orang soleh yang membangun kuburannya sebelum dia wafat. Tapi sebetulnya membangun kuburan sebelum wafat, kumpulkan amalmu sebelum engkau ada di alam barzah. Ada Rabiatul Adawiyah. Siapa yang tidak kenal seorang wanita? Wali Allah Rabiatul Adawiyah. Beliau itu menggali kuburannya di samping rumahnya. Yang dia lakukan apa? Dia ketika ingin berzikir ke Allah, ingin membaca Al-Quran, dia masuk di dalam kuburnya itu. Dan selama kuburannya itu digali sampai wafatnya, dia bisa menghatamkan 17.000 kali khataman Quran. 17 kali, 17.000. Kita semenjak lahir sampai sekarang udah pernah khatam 17 belum? Ini kalau belum gawat juga. Kemudian Imam Ahmad bin Muhammad Mahdar, sama dia mengikuti Rabiatul Adawiyah. Dia menggali kuburannya. Begitu menggali kuburannya, dia pun membaca Al-Quran di situ, dan dia bisa mengkhatamkan 8.000 kali Al-Quran. Kemudian beberapa kala yang datang kemarin di rumah Bapak Kunjang, kita membahas salah satu ulama salafus salih dari golongan tabi'in, Imam Rabi bin Hashim. Saya sampaikan itu. Imam Rabi bin Hashim, nyicil-nyicil memang kisahnya Imam Rabi bin Hashim ini. Imam Rabi bin Hashim pun melakukan hal yang sama. Dia menggali kuburan di tengah-tengah rumahnya, di dalam kamarnya. Untuk apa dia menggali kuburan itu? Dia menggali kuburan ketika dia sedang lemah imannya, merasa lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lakukan masuk di dalam alam barzah tersebut, kuburannya yang sudah dia gali di dalam kamarnya, kemudian dia ingat tentang kematian. Dan orang yang selalu mengulang-ulangi di akhir surah Al-Munafiqun, diulang-ulangnya terus, yang sering kita baca, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن
من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dia ulang-ulangi itu, dia ketika merasa imannya sedang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seolah-olah benar-benar sudah wafat di alam barzah itu. Dia masuk di alam kuburnya, dia tutup di atas, gelap dalam ruangan itu. Kemudian Imam Rabi bin Hashim berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, kalau kau menghidupkan aku sebentar saja ya Rabb, fa asaddaq, maka aku akan sedekah, wa aku minas salihin, melakukan amal-amal saleh lainnya, pengen sholat, pengen puasa, pengen melakukan amalan-amalan yang sunnah lainnya. Dan ketika dia sudah merasa imannya kuat, dia keluar dari kuburnya yang sudah dia gali. Kemudian dia berkata, Robi, kamu udah hidup kembali, kamu minta hidup sesaat oleh Allah, kamu sudah dihidupkan sama Allah, maka hiduplah saat ini, lakukan apa yang pernah kau minta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, minta sesaat saja dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan terus-menerus oleh Imam Rabi. Maka ini menjadi renungan buat kita. Allah masih kesempatan kita untuk hidup, Allah masih berikan kesempatan kita untuk beramal, maka beramallah. Dan kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita pun gak pengen orang tua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Maka salah ketika ada orang tidak boleh menangis ketika ditinggalkan oleh keluarganya. Kenapa? Kesedihan itu dari dalam. Siapa yang tidak mau, yang mau orang tuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang melahirkan, berjuang antara hidup dan mati, orang yang bergadang nungguin kita, enggak rela satu nyamuk pun datang menyentuh tubuh kita. Dia wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pengen itu terjadi, tapi Allah dan apapun siapapun yang ada di sekitar kita, dia pasti semua akan kembali kepada Allah. Anak, istri, orang tua, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan yang masih hidup, persiapkan kematian kita. Semoga yang kita hauli Allah jadikan kuburnya riyadun minal jannah, Allah luaskan kuburnya, Allah bangkitkan tahta liwa'i Muhammadin, berdiri dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anaknya pun Allah berikan keberkahan, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan.